mengkreasikan karakter yang menarik bagi pembaca, ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus banyak membaca novel atau teman-temannya. Dengan teman-teman membaca novel dari penulis lain, ya teman-teman bisa melihat bagaimana penulis ini menggambarkan penokohannya dari novelnya, penulis itu menggambarkan penokohan dari novelnya. Jadi teman-teman bisa belajar ya dari kekuatan dan kelemahan masing-masing novel tadi, masing-masing penulis tadi. Jadi teman-teman harus banyak baca novel. Kemudian teman-teman harus tulis profil karakter ya teman-teman. Saya bilang tadi, teman-teman ketika ingin menentukan tokoh sebuah novel, terutama tokoh utama, teman-teman, terutama tokoh utama ya, teman-teman itu harus tentukan latar belakangnya seperti apa, keluarganya seperti apa, pendidikannya seperti apa, pemikirannya seperti apa, perasaannya seperti apa, emosinya seperti apa, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan orang seperti apa. Itu secara detail ya, teman-teman harus buat profilnya. Jadi teman-teman harus berlatih terus membuat profil, sehingga teman-teman secara otomatis bisa membuat karakter ataupun penokohan yang kuat dari novel teman-teman gitu. Yang selanjutnya latihan menulis karakter ya saya bilang tadi. Kita tuh pasti harus selalu belajar ya. Caranya antara lain dengan latihan, dengan langsung do something ya yang kita harus menulis. Jadi kita harus, walaupun kita mungkin belum menulis novel, tapi kita harus mulai belajar menulis karakter ya. Syukur itu bisa langsung kita terapkan ketika kita sambil menulis novel pertama kita misalnya, atau novel kedua kita gitu ya. Kemudian itu yang selanjutnya adalah gunakan feedback ya teman-teman. Jadi kita masih harus menerima kritik ya, saran. Nah, kita harus bisa mengambil kritik yang membangun, dan itu kita lakukan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik gitu. Yang berikutnya adalah pelajari psikologi manusia teman-teman ya. Karena kalau kita bicara karakter, penokohan sebuah novel, kita pasti bicara tentang manusia kan. Dan setiap manusia itu punya emosi, punya sikap, punya perasaan dan lain-lain. Nah, itu semua terkait dengan ilmu psikologi ya teman-teman. Makanya teman-teman ya paling tidak tahu lah ya ilmu psikologi dasar ya, sehingga teman-teman nanti bisa mengembangkan karakter ataupun tokoh-tokoh teman-teman itu dengan lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya observasi orang sekitar teman-teman. Seringkali kita kalau kita ingin menulis penokohan yang orang-orang yang ada di sekitar kita, realitas kehidupan kita ya harus observasi ya. Mungkin apakah orang tua kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, guru kita, atasan kita gitu kan, ataupun tetangga kita. Nah, kita bisa observasi dari mereka dan nanti bisa kita terapkan di dalam novel kita gitu. Yang selanjutnya adalah eksplorasi emosi ya teman-teman. Jadi ya teman-teman harus, jadi tadi dengan teman-teman belajar psikologi, walaupun yang dasar ya teman-teman bisa mengeksplorasi emosi ya. Tiap orang kan macam-macam ya, ada yang emosi yang mudah meledak, ada yang emosinya tertahan, ada yang emosinya itu mungkin bisa dia abaikan, ada yang selalu overthinking, ada yang selalu galau. Nah, itu teman-teman harus belajar juga ya bagaimana emosi-emosi setiap orang melalui eksplorasi emosi. Mungkin dengan melihat teman-teman sendiri juga ya, bagaimana teman-teman melakukan eksplorasi emosi dari teman-teman sendiri gitu. Nah, itu yang selanjutnya teman-teman gunakan karakter dalam berbagai skenario. Jadi teman-teman ya tadi kan saya sarankan teman-teman itu banyak menulis berbagai karakter ya. Dengan teman-teman menulis berbagai karakter ya, otomatis ya teman-teman itu bisa melatih membuat berbagai skenario. Misalnya satu tokoh A, tokoh yang baik, tokoh yang kuat, tokoh yang berani, dia menghadapi situasi krisis, dia menghadapi situasi yang menyenangkan, menghadapi situasi yang romantis, menghadapi situasi yang menyedihkan. Itu kan bisa berbeda kan sikapnya teman-teman. Latihan juga ya bagaimana si satu orang karakter itu ataupun salah satu tokoh itu menghadapi berbagai macam karakter. Itu bisa berlatih dan nanti bisa diterapkan di novel teman-teman kalau teman-teman sudah terlatih gitu. Kemudian ya bisa jadi teman-teman juga baca buku perkembangan karakter. Jadi